Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah menemani saya adalah Wendy Wilson. Halo Wendy. Hai. Apa kabar? Baik. Wendy, menurut informasi yang saya punya, kamu ini pernah punya pengalaman mistis, bahkan sering gitu ya? Sering. Boleh diceritain nggak ke kita? Pertama kali aku punya pengalaman itu melihat langsung. Tapi itu cuma sekilas aja, dia lewat di belakang aku. Itu perempuan, tapi nggak ganggu ya. Kayak gitu. Terus Perempuan ini lewat aja? Lewat di belakang. Bentuknya seperti apa, Wen? Tinggi, baju putih, rambut panjang, tapi dia nggak jalan ya. Dia cuma semacam terbang kayak begitu? terbang gitu. Apa Terus yang dilakukan? Hanya jalan aja? sambil ngomong, Ngomong apa? jangan marah-marah. Oke. Nah, pada malam hari ini yang akan bercerita juga punya pengalaman yang sama luar biasa dan tidak wajar. Yang akan cerita ini adalah seorang pria yang karena sering melakukan ritual aliran hitam, dia mengaku sering meminum darah. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Jaya. Selamat malam, silahkan Mas Jaya. Ya, Mas Jaya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Benar, Mas Jaya menguasai atau memiliki apa? Ritual, ilmu atau aliran hitam gitu ya? Iya, karena ini aku melakukan sejak kelas 4 SD itu pada tahun 90-an. Karena dulunya aku adalah keluarga dari broken home. Aku pertamanya mencari ketenangan dalam hidup. Terus akhirnya aku mendapat suatu kenalan dari teman. Dia itu penyanyi dari black metal satanik Indonesia yang tidak bisa aku sebutkan. Dia melakukan juga ritualnya, melakukan satu ritual. Ritualnya itu seperti apa, Mas Jaya? Ritualnya itu kayak semacam minum darah. Darah apa ya? Darah manusia. Maksudnya orang meninggal diambil darahnya atau? Enggak. Jadi gimana? Dari mana dapat darahnya? Kita dulu memakai jubah. Namanya jubahnya itu The Angel Satanic. The Angel Satanic itu di dalam itunya pun kita ada kitabnya namanya Satanic of the Bible. Oke. Nah, dari situ kita mengambil ke rumah sakit bayi yang masih hidup yang baru lahir. Bayi. Aduh, tega ya. Nyuri jadinya? Iya. Ngambil tanpa pengetahuan atau minta izin. Nyurinya gimana? Nggak ketahuan? Nggak ketahuan karena kita memakai jubah The Angel Satanic itu. Itu jadi bikin Mas Jaya nggak kelihatan gitu? Nggak kelihatan sama sekali. Cuma kedengaran cuma hanya suara tangisan bayi. Ini ilmu ini didapat dari sejak kecil itu, tahun 90-an itu? Iya. Di mana, Mas Jaya? Gimana cara dapatnya? Ya itu dari ritual-ritual tersebut itu. Oke. Dari ritual-ritual tersebut di situ kita ada namanya, kalau mungkin ya orang yang tidak memahami satanik ke black metal satanik itu cuma hanya lagu-lagu aja. Hanya lagu-lagu aja, tapi di situ ada mantranya.
Jadi itu ada artinya tapi. Ada artinya. Oke, dan ritual ini dijalankan bersama-sama gitu. Iya, Jadi ini adalah kelompok maksudnya. ya kelompok. Karena dari satanik ini itu awalnya itu dari Amerika. Dari Amerika itu disebutnya itu. Oke, Mas Jaya, sebaiknya memang Anda tidak cerita ke kami, tapi Anda sebaiknya cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jaya, angka kelahiran tanggal 30, bulan 12, tahun 1983. Tinggal di rumah bernomor 9. Mengikuti aliran sesat dengan ritual minum darah. Mata batin saya melihat energi jahat yang mengikatnya dan ingin membawanya ke dimensi lain. Ada salah satu sosok arwah ingin berkomunikasi dengan saya pada hari ini. Seorang eyang. Tidak, saya tidak akan mengganggu cucu kamu. Iya, saya akan selesaikan pada malam ini juga. Selamat malam, Roy. Nama Jaya. Ya, Tanggal lahir 30 bulan 12 1983. Kemudian nomor rumah 9. ya. Saya menerawangkan di sini banyak sekali namanya energi yang kamu simpan dan masih membekas di dalam diri Jaya. Jadi saya melihat sekali Jaya itu orang yang mempunyai kekuatan supernatural. Kita bisa lihat dari gesturnya, dari dari benda-bendanya yang dipakai, dan dari aksesorisnya. Dia awal-awal sudah menunjukkan eksistensi di dalam dunia supernatural. Saya curiga masih belum muncul hawa baiknya, tapi masih belum bersih seperti itu. Saya melihat. Ini ada di dalam diri Mas Jaya bentuk ini maksudnya. Betul sekali. Kepala domba sepertinya. Kepala domba. Kepala apa ya? Domba. Kepala domba. Ya, kepala domba. Kepala domba ya. Simbol itu. Simbol setan. Satan. Enam. 6. Ini maksudnya kepala domba ini terlihat di dirinya Mas Jaya gitu, Roy. Iya, sangat terlihat sekali di dirinya Mas Jaya. Ini adalah simbol iblis atau simbol satanik dalam bahasa serapan. Jadi sebenarnya ini adalah setan, tapi kita menyebutnya satanik. Jadi saya melihat di sini si Mas Jaya. Mas Jaya sendiri sampai sekarang saya masih curiga kamu masih ada isi-isinya di sini. Masih ada perkumpulan pertemanan di antara kelompok-kelompok ini. Apakah betul? Jawab dengan jujur.
Kalau untuk Masih kontak kamunya. kalau untuk pertemanan udah enggak, cuman lambang organisasi tersebut masih ada. Lambang organisasi tersebut masih ada. Masih ada. Bolehkah saya lihat? Boleh. Lambangnya ada. Oh, Di tato ya? Ah, Bisa dilihat di sini Boleh, nggak? boleh. Diangkat aja. Oh iya benar-benar. Ini yang saya lihat justru. Tuh, Oh, ini mirip ya? tuh kan? Oh, Ada tanduknya. Ini. Ini lambang Bisa satanik di- itu? Lambang satanik. Ini dia. ini lambang organisasi itu hanya organisasi tersebut karena aku udah disebut Iya, itu gambarnya ya. the child of the satanic. The Child of the Satanic. Coba kita kasih tahu dulu. Semua anggota kelompoknya punya gambar ini, punya tato ini. Orang-orang tertentu. The Child of Satanic. Maksudnya pengikutnya gitu. Semuanya pakai ini. Iya. Iya tuh. Ada simbol kepala kambing seperti bintang ya. iya. Saya sih Boleh tidak- minta izin Kenapa? mau menetralkan Mau menetralkan sendiri. Mau Tapi nggak netralis. apa-apa, cuma di sini aja. Tapi aku nggak akan ngamuk kok. mau Sebentar. netralkan tunggu. Tunggu dulu. Ada apa ini Ini sebenarnya? mau netralin apa maksudnya? Soalnya aku merasakan ada energi yang negatif di sini. soalnya. Energi negatif di Ah. sini. Iya Roy. Eh, Di situ. Kamu Itu melihat apa, Mas Jaya? Berbentuk kayak cewek. Dia narinya seperti ini. Rambutnya panjang. Di situ Jangan kesurupan ya. Ini bisa ini yang di lambung perempuan ini nari-nari aja atau gimana? Kamu tampaknya membawa banyak teman ya, Mas Jaya. kalau membawa teman sih enggak. Cuman ini di sini tuh emang udah lama ada di sini. Perempuan itu. Iya. Di situ. Dan sekarang lagi ngeliatin kita di sini. Iya. Tapi Anda nggak membawa untuk manggil ke sini kan? Enggak. Punya aku nggak pernah tak bawa, nggak pernah tak panggil-panggil kemanapun. Kecuali satu, kalau aku ada suatu macam pengobatan dalam diriku sendiri untuk orang lain menjadi yang lebih baik, itu bisa tak panggil. Tapi kalau untuk seperti ini nggak pernah tak panggil. Di sini sih saya kalau ngeliatin gambar ini sih, kalau ini meja bisa diputer, ini serem juga gue. Kamu mau lihat deh dari samping sini. Matanya merah kayak marah gitu Roy. Iya, matanya merah kayak marah gitu. Dan ini simbolnya kayak seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkannya, tetapi memang sudah ada ternyata tatonya di tangannya. Simbol-simbol satanik itu. Jadi benar-benar menjual soulnya dan spiritnya kepada kegelapan, kepada, kalau kita bilangnya demonik ya, tapi nggak tahu kalau orang sini bilangnya apa ya, demonik, iblis. iya. Saya butuh lonceng saya. Kata kamu ingin menetralisir ya. Berarti ada. Tapi sebelum kau ini saya ngelihat, apakah kamu membawa sesuatu ya di dalam diri kamu? Saya lihat kamu tuh ngebawa benda-benda apa lagi yang kamu bawa itu semacam setelah tas, itu bukan tasbih ya, itu gelang, kemudian cincin, tapi kok saya lihat ada lagi ya di dalam diri kamu ya, semacam kayak plastik putih atau kertas putih. Ada keluarin semua aja Mas Oh Roy. ya, bisa diambil? Ada di mana? Ada di belakang. Di belakang. Boleh diambil. Don't touch. Kalau mau touch Don't pakai touch. gloves. Oh, no. Enggak, makasih. Ini apa ya? Ini apa Mas Jaya? Itu tongkat komando. Tongkat komando. Buat mengomandoi siapa?
Kekuatan kegelapan. Dan ini minyaknya ini di dalam rambut ini adalah rambut kuntilanak. Rambut kuntilanak. Iya. Coba. Itu buat apa? Rambut kuntilanak itu Mas Jaya? Kalau ini buat untuk semacam pengasihan. Kalau untuk orang yang merasa kurang dalam dirinya, Nggak percaya diri gitu? iya. Itu dibuka karena udah habis ya. Karena bukan udah habis, emang tak kasih sedikit segini. Ini jadi Mas Jaya jual ke orang-orang yang datang, bisa dibilang pasien gitulah. Iya, pasti ya. Saya mencium bau darah di tubuh kamu. Sangat negatif sekali. Rambut kuntilanak itu ada campuran darahnya juga ya? Ada. Kalau campuran darahnya saya kurang gitu paham. Udah bentuknya seperti itu. Apanya? Bentuknya udah di dalam situ rambutnya. Enggak. Itu aku ambil waktu itu pas aku lagi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dapatnya dari mana? Itu ada kuntilanak, dia jaraknya sekitar 100 meter, dia ganggu itu. Akhirnya tak ambil, tak tarik, tak jambak langsung gini, zret, langsung tak masukin. Kok ada rambutnya? Bau lagi. Dicus banget. No, nggak berani. Bau. Begitu Bau apa? kali ya bau darah ya? Bau minyak. Apa? Minyak. Bau minyak ini loh. Baunya emang kayak gitu ya? Iya, Kamu waktu dititahkan menjadi anggota apakah seperti ini? enggak. Kalau ini karena aku udah masuk ke pusat paranormal. Oh, gabung di situ. Iya, aku udah gabung di... Oh, Ini nggak apa-apa Roy, pegang Roy. saya pakai sarung tangan. Oh, pegang nggak sarung tangan. Waktu jadi anggota ini Pas sebelum kayak jadi anggota, kita emang selalu Iya. berkumpul itu berbaris. Berbaris, kita muterin kualinya ini. Nah, kita ambil itu, kita masukin ke dalam kuali secara hidup-hidup. Secara hidup-hidup, itu sekitar ada 50. Ada gila apa? Pasien. Hidup semua. masih hidup semua. Itu tindakan kriminal loh sebenarnya. Iya, karena waktu itu aku masih kelas 4 SD. Itu tahun 90-an. Itu udah, kalau orang yang mengerti tentang desa satanik itu pasti udah paham dengan hal-hal seperti itu. Kelas 4 SD ngapain Mas Jaya waktu itu tujuannya? Buat coba-coba aja? Iya. Enggak, karena aku dari keluarga broken home. Broken home. Jadi dia melakukan ritual itu untuk mendapatkan kekuatan yang buat apaan? Karena dari keluarga broken home nggak ada yang memikirkan aku, jadi aku mencari kesenangan dalam hidup aku dan mencari sebuah namanya kayak angel yang itu aku. Jadi maksudnya Roy karena dia nggak mendapatkan perhatian keluarga yang dia lakuin ini untuk cari perhatian gitu. Mengisi waktu, membunuh waktu, killing time dan Iya. kayak lebih gini loh. Jadi gue udah broken home nih. Saya bingung mau ngapain, udah sekalian aja saya coba-coba untuk membalas juga Iya. perlakuan orang-orang. Saya kok ngelihat dia ya. Dia bukannya nggak ada saya kok ngelihat dia ada tumbal ya. Ada yang dikorbankan dari dia sendiri gitu loh. Ada, Keluarga sendiri. ada. Siapa? Waktu itu pas tahun 2008 aku mau tobat. 2008 aku mau tobat, benar-benar bertobat banget, menyerahkan diri terhadap Gusti Allah. Anakku. Gimana? Dikorbankannya? Waktu itu aku udah tanpa komando lagi, karena di dalam perjanjian tersebut kalau kamu keluar dari anggota ini, nanti ada salah satu keluarga kamu akan meninggal. Aku
aku kaget di situ. Dan aku juga nggak menghiraukan itu semua. Mengorbankan anaknya terus sampai sejauh mana? Sampai Kalau diapain anaknya? tahun 2008 itu kan aku kan Heeh. ada pengobatan. Mau berhenti kan? Pengobatan untuk berhenti total semuanya. Mau melepas sampai Untuk ke melepasnya. tempat-tempat yang tadi diobatin lah ya. Diobatin. Oke. Terus sampai ke di Rukiah itu di daerah Malang. Heeh. Aku di Rukiah orang itu mental sebanyak 100 meter. Dan aku terbang yang kedua, hari keduanya aku terbang segini dalam keadaan posisi tidur di situ. Dan selanjutnya setelah 2 minggu kemudian itu ada yang ngomong kalau kamu berani berubah, berani keluar dari perkumpulan ini, nanti ada salah satu keluarga pun ada yang meninggal. Ternyata meninggal juga. Ternyata meninggal. Saya ngeliat kamu itu masih ada kekuatan yang aneh sekali di dalam diri kamu. Kamu tuh malah masuk ke dalam dunia yang udah keluar dari kandang macan, masuknya terjun ke lubang Tempat buaya yang lain. gitu. Jadi Masuknya malah lubang buaya. lebih parah gitu. Saya boleh nggak kalau kamu memang dan di Indonesia memang ada, saya pengen banget apakah memang bisa dihadirkan malam ini juga. Saya memberikan tantangan buat kamu untuk hadir di sini. Tunggu dulu, Roy. Ini kalau misalnya datang, bahaya nggak buat semua penonton, buat kita di sini? Kita lagi proses. Kamu bisa untuk kontrol kok, tenang aja. Bisa dikendaliin nggak, Mas? Tapi motivasi kamu datang kemari untuk apa, Mas Jaya? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam diriku ini. Baiklah. Setelah saya panggil, Aku butuh kertas sama pulpen. Kertas, kertas dan pulpen. Minta kertas sama pulpen. Pulpen atau spidol? Terserah. Pakai spidol aja ya. Iya. Ini untuk apa biasanya, Roy, si kertas sama Media buat dia ya untuk menulis. Untuk Tapi panggil. setelah keluar dari lu malah masuknya ke rambut kuntilanak ya. Lebih juga sama-sama. Saya pengen ini datang. Apakah saya perlu melakukan ritual juga kah, Mas Jaya, untuk memanggilnya datang? Roy? Silakan, monggo. Kamu dulu apa saya dulu? Roy. Panjenengan dulu. Roy. Tapi aku minta mohon yang ada di sini baca doa, jaga-jaga diri di sini karena ini yang aku panggil nggak sembarangan aku panggil, Panggilnya nggak sembarangan. nggak sembarangan. Baik. Ini bisa dikendalin kan, Mas? Bisa. Ya. Cuman Saya pengen lampunya merah, tolong diredupkan dan khusus bagi Penonton Ustaz. semuanya jangan ada yang kosong ya. Semuanya jangan ada yang diam, bengong. Semuanya fokus. Roy, ini bisa dikendalin nggak bahaya kan? Tidak bahaya, saya nggak memegang bahaya. tongkat. Cuman aku bisa mengenalkan, bisa mengendalikan. Ini tongkatnya saya pegang kok, tenang aja. Silakan duluan. That's how Lucifer. Crazy. That's so fucking crazy, man. Really fucking crazy. Siapa kamu? Itu kenapa ada darah? Kok bisa? Ini datang dari mana darahnya? Don't touch
Ini ada... Kok bisa ada darah? Ini siapa ya, Kak Roy? Saya pengen tahu kamu siapa. Kamu siapa? Malam. Salam karomah. Saya... Swastiastu. Itu bahasa, bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa itu? Siapa? Kamu siapa? Aku adalah dari kerajaan Mataram. Dari kerajaan Mataram. Mau apa kamu di sini? Saya tanya sekali lagi. Kau bisa nggak lepasin ini anak si Jaya? Saya perintahkan. Aku adalah buyut. Hah? Aku adalah Aku adalah namaku. Hah? Siapa nama kamu? Kamu selalu ada di Mas Jaya itu tadi. Bisa ulangin lagi namanya? Ini kamu, bukan? ini yang udah menghancurkan cucuku. Cucuku. Berarti Jaya ini cucu kamu? Berarti buyut. Jadi kamu adalah buyutnya Jaya. Apakah kamu mengganggu? Enggak. Lalu kenapa dia ikut Luciferis? Ceritanya panjang. Saya cuma titip pesan ya. Semoga Lucifer ini bisa pergi jauh-jauh dari tubuh Jaya. Dan apakah saya boleh memiliki tongkat ini ya? Itu tongkat dari aku. Dan Eyang, apakah Roy Kiyoshi diizinkan untuk mempunyai tongkat ini? Tidak Tongkat boleh. pedang. Tidak boleh. Tidak boleh. Adalah untuk membantu cucu saya dalam pengobatan. Begitu banyak energi-energi negatif di sini. Negatifnya. Selamat sampai jumpa ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, Roy. Ya dia udah nggak apa-apa kok. Jadi silakan dudukkan. Duduk lagi. Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Sudah. Boleh duduk lagi. Minggir dulu. Minggir dulu. Wah, serem banget ya. Ini ritual-ritual yang dia sering lakuin ya, Ra. Manggil. Iya. Oke. Mas Jaya, apakah sudah kembali di sini? Selamat datang kembali, Mas Jaya. Sudah hadir kembali di sini, Kak, Mas Jaya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Jaya, apa rasanya sekarang? Aduh, Yang dirasain apa badannya? Yang Mas Jaya rasain lemes. sekarang? Hah? Lemes? Tapi masih kuat kok. Sorry, Nggak apa-apa, Buat- nggak apa-apa. Mas Ray. Ada dari apa? Titipan
perbanyaklah berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Titipan seperti itu. Terus olah perasaan, emosinya jangan sampai goyah. Sini mas, dekat ke saya. Saya mau tanya dulu sama Mas Jaya. Yang titip pesan itu siapa mas? Dari Eyang. Dari Eyang tadi. Roy, Ya, Bayu. ini datangnya dari mana Roy? Dari Eyang tadi. Darah ini? Muncul tiba-tiba. Saya sih pengennya ya, Jaya, kamu udah nggak pakai rambut kuntilanak lah. Soalnya itu kan negatif ya. Untuk urusan saya akan handle dan urus diri saya baik-baik sendiri. Dan terima kasih atas pesannya juga. Namun saya tidak dalam keadaan yang jelek. Saya bagus semuanya, aman, terkendali. Dan tapi saya berhadapan dengan Jaya yang masih dalam pantauan Lucifer sebenarnya. Namun saya ada satu saran. Sekarang ada namanya tato remover, jadi laser. Iya. Jadi saya pengen menghilangkan satu tanda itu sebenarnya. Mulai dari start zero dulu, mulai dari start yang aman dulu. Laser dulu, iya. Karena saya tahu banget banyak orang bahkan saya tidak bermasalah dengan orang bertato, bahkan saya punya tato sendiri di badan saya, tulisan-tulisan Thailand, mantra Thailand. Namun saya tidak bermasalah sekali lagi dengan orang yang punya tato, namun tato itu membrainwash kita. Bisa ada salah satu partisipan saya juga tulisannya kekecewaan di sini. Dan saya berpikir ulang karena ini perempuan pasti hidupnya selalu negatif karena selalu lihat kekecewaan. Kalau kamu Lucifer. Kalau lagi mandi pasti kan ada kaca atau sikat gigi pasti kita lihat kaca. Itu dari logika dulu ya. Saya bermain dengan logika dulu. Itu tolong di laser ilangin dulu. Kalau kamu mau dengar saran saya sebenarnya. Dan bahkan papa saya juga kaget. Papa saya nato. Dek, saya tato loh. Papa tato. Hah, tato apaan? Tulisan Mandarin sabar. Oh, papa nato sabar. Emang papa temperamental sih. Jadi papa kenapa papa tato gitu? Supaya papa kalau lihat tangan papa supaya sadar. Sugesti, self reminder Yeah. gitu. Gitu. Banyak cara sebenarnya. Nah, tato itu melekat di dalam tubuh. Nah, seseorang bisa lihat ada yang wanita itu salah satu partisipannya kekecewaan. Jadi negatif. Tidak bersyukur jadinya. Iya, nah ini Lucifer. Ini berarti harus Dihilangin. Kalau emang tujuannya mau melepas semuanya. Nah, Betul. Mas Jaya ini tujuannya mau melepas semuanya atau bagaimana? Mau ngelepas yang aliran-aliran dulu itu. Iya. Yang salah itu mau Iya. dibuang semua. Karena gini, dari sekian tahun aku tuh merasakan diriku itu emosionalnya tinggi. Itu tak akui. Di situ itu tak akui emosionalku tinggi. Karena dari bentuk ini pun aku juga merasakan tekanan batin. Tekanan batin itu dihantui sama almarhum anakku sendiri pribadi. Aku selalu dihantui. Anakku itu aku kasih nama Anugrah. Aku selalu menyesal dalam diriku. Maafkan ayah yang udah melakukan sebuah kesalahan. Itu pun terus aku lakukan terus berulang-ulang di saat aku sholat. Ya itu dia makanya. Hingga akhirnya ada itu tato. Hingga akhirnya pada tahun baru kemarin lah istriku menceraikan aku. Udah kelihatan kan Menceraikan banyak aku. buktinya. Di situ pun aku berpikir, ya Allah, apakah ini tantangan dalam hidup aku? Jadi satu-satu kebahagiaan itu hilang dari Mas Jaya, dari hidup Mas Iya. Jaya.
Aku pengen berubah semuanya. Aku tidak mau mengenal lagi yang namanya Luciferis ataupun yang lain-lain. Di situ. Istrinya nggak tahu, Mas. Udah tahu. Udah tahu sekarang. Udah tahu. Itu salah satu alasan untuk meninggalkan Mas Jaya. Iya. Alasan-alasan itu dan juga masih banyak lagi alasan-alasan. Satu lagi alasan yang belum kamu kasih tahu ke Bayu dan hari ini ke saya. Kamu suka kan? Hah? Kalau untuk masalah iya, Karena Luciferis identik dengan iya. dan Rame-rame gitu kelompoknya ini. the old Iya. apa ya itu ya? Mas, gak takut ada penyakit ya? Kalau dari masalah itu ya alhamdulillah nggak ada. Dan itu pernah dilakukan rame-rame semuanya ya. Itu ya Serem banget ya. di situ. Alirannya memang udah sesat banget. Itu situ pun di dalam tuh. Kalau barang siapa yang cepat keluar ya, dia akan mati. Sama Karena- aja kayak mau menumbalkan orang dong. Iya benar. Cara itu tuh. Itu benar ada. Itu kebanyakan orang itu cuma hanya mitos. Kebanyakan orang, tapi itu selalu ada. Kalau orang yang ingin perdalam aliran black metal satanik, Black ya metal satanik. saya mohon janganlah, Iya. karena Oke. itu nggak baik banget. Baik. Oke, Mas Jaya, kita percaya Mas Jaya udah mau melepaskan diri dari semua kebiasaan-kebiasaan dan juga aliran Mas Jaya yang pernah diikutin. Terakhir Roy ada yang mau disampaikan buat Mas Jaya. Saya ingin kembali, Mas Jaya kembali hijrah lagi ke jalan yang benar-benar tepat lah. Maksudnya nggak usah lagi diudak-udak dengan dicampur adukan dengan komunitas Luciferis. Walaupun sudah keluar, tapi saya masih belum lega karena masih ada tato dan simbol di tangan. Setiap kita mandi pasti kita akan melihat anggota tubuh kita, dan setiap kali kita melihat biasanya nge-brainwash. Setiap kali udah ke brainwash, kamu akan menjadi orang yang kamu lihat di mindset. Itu akan menjadi mindset. Itu aja sebenarnya, sangat simpel sekali. Dari sini berarti. Iya, dimulai dari lihat situ. dan mencuci otak. Lihat, mencuci Oke. otak dan segala macam. Itu bener kok. Dari pikiran semua tersugesti semuanya. Ya, itu saja dari Roy Kiyoshi. Ada yang mau disampaikan? Mai? Udah, ini aku udah pegel gitu kepala aku, nggak tahu kenapa kayak Main baik-baik berat aja kan. gitu. Baik-baik aja sih. Cuma nggak usah coba-coba deh itu. Kalau ya aku sih cuma ngasih tambahan aja ya, buat yang ada di sini ataupun untuk para penonton ya. Iya. Kalau ya untuk memahami aliran ini, mendingan gak usah dipahami di situ, karena risiko aliran pentagram 66 ini itu sangat berat. Karena bisa bawa kemana-mana dan akhirnya nggak bisa dikendaliin. Iya. Gitu ya. Oke. Mas Jaya, terima kasih sudah berbagi cerita, Iya. berbagi pengalaman di menembus mata batin. Oke. Mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa diwujudkan, bisa Amin. tercapai, supaya bisa bersih dan juga memulai hidup yang baru. Amin amin Ya Mas Jaya ya. amin. Terima kasih Mas Jaya, dan Anda boleh bawa semua barang-barangnya dan meninggalkan ruangan ini. Ayo. Terima kasih. Terima kasih Mas Jaya. Itu tongkatnya. Boleh dibawa Mas. Segala sesuatu yang indah tidak akan bisa dicapai dengan mudah. Yang cepat didapat biasanya aliran sesat. Ia akan menyesatkan jiwa dan kehidupanmu. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang sering meminjamkan uang kepada orang lain, tapi dia justru melakukan guna-guna terhadap orang yang berhutang padanya. Silakan, Mbak Nia. Terima kasih. Mbak Nia, Iya.
Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Jadi pekerjaan Mbak Nia saat ini apa ya? Wirausaha Wirausaha. Maksudnya apa nih? Di bidang apa? di bidang kuliner. Hmm, Ya, saya sebagai agen makanan. agen makanan. Informasi yang kami dapat katanya Mbak Nia ini suka meminjamkan uang ke orang lain gitu ya? Ya, kalau ada yang minta tolong, Hmm, kalau selagi ada ya saya bantu. Tapi kadang ya nominalnya nggak kecil, berapa sampai berapa biasanya? puluhan? Puluhan juta. Pakai bunga? Enggak, Nggak pakai bunga? enggak, Nggak ada bunga yang Nggak. dibebankan kepada orang yang berutang itu ya? nggak ada. Saya sesuai omongan aja. Janjinya dia balikin harus tepat waktu. Pernah ada yang nggak tepat waktu? Banyak. Kalau mereka nggak bisa tepat waktu balikin uangnya? Saya awalnya berusaha ya, saya tagih terus ya. Lama-lama galakan yang minjem Oke. daripada yang ngutangin. Kalau kita pakai jalur hukum juga agak sulit, ya kan? Ya, saya pakai jalur gaib. Jadi begitu ada orang yang nggak balikin uang, Ya, dia merasakan sakit hati saya, tiba-tiba saya nggak melakukannya. nggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba Mbak Nia tergerak untuk melakukan Iya. untuk memberi pelajaran gitu. Iya. Yang lebih sorenya ya sukmanya saya ambil. Selain itu, apa lagi yang kakak lakukan? Kadang kalau suami dengan medianya dia ya kirim-kirim makhluk gaib. Dan sekarang ini Mbak Nia datang ke sini untuk Mau menanyakan itu, gimana saya harus mengendalikannya supaya tidak seperti ini lagi. supaya bisa dikendalikan, Iya. supaya tidak seperti itu lagi. Oke, baik. Sebaiknya Anda cerita langsung saja ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nia terlahir pada tanggal 29 Oktober 1981. Bernomor rumah 130. Karakternya terlihat baik, enak dipandang mata, namun penglihatan batin saya menangkap rasa kecewa yang membuatnya tega menyakiti orang lain. Dan saya merasakan adanya energi gaib, makhluk astral, dan dari dimensi lain, dari alam jin Asura. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Bro. Silakan duduk, Mbak Yuda. Iya. Saya ingin membacakan dulu. Nia, Ya. tanggal lahir 29/10/1981. Dan kemudian nomor rumah 130. Ya. Dari pengamatan saya dari tanggal lahir dan nomor rumahnya 130, saya melihat kondisi rumah yang sangat angker sekali. Dan saya melihat penampakan diri kamu sendiri juga sangat menyeramkan. Saya merasakan adanya pocong dan ilmu-ilmu gaib yang sangat dahsyat sekali. Dan saya merasakan kalau kamu bekerja sebagai orang yang apa ya namanya rentenir ya apa? Yang minjamin uang iya Ya, rentenir. itu Saya nggak renter. pernah membungakan. Kamu Nggak nggak kasih bungain. bunga, tapi kalau nggak Nggak kasih dibalikin, bunga, tapi kamu kirimin pocong. Karena dia nggak bayar, nggak mengembalikan uang saya sudah bantu mereka. Kalau misalnya kamu nggak bungain, terus nggak dibayar tapi dikirimin setan gitu, makhluk halus gitu ya, saya rasanya rada-rada agak ada yang janggal sih.
Itu nyuruh ngirimnya gimana tuh Mbak Nia? Nyuruh ngirim ya. Ya, ngirim setan-setan atau makhluk gaib atau makhluk astral atau apapun itu Kalau ke yang itu suami saya. suaminya yang ngirim. Ya, Pakai ritual. biasanya macam-macam. Ada dari pakai menyan, medianya. Saya juga kurang tahu ya karena saya nggak pernah mendampingi. Cuma bilang gitu aja langsung dia kerjakan. Pakai menyan, dibakar gitu. Dibakar, kirim. Ada yang udah meninggal? Enggak ada. Nggak ada, cuma Nggak ada ya? disakiti saja. Saya cuma menyakiti Sakiti aja. saja. Menyakiti. Ini kok makhluk apa, Roy? Ini semacam makhluk berbulu banyak. Dan saya ngelihat seperti kayak genderuwo ya. Genderuwo. Sebenarnya ini seperti makhluk piaraannya mbaknya ya. Kamu banyak banget sih temen-temen yang nggak kelihatan mbaknya. Apa betul? Kalau dipelihara enggak ya. Saya suka ngambil yang selewatnya aja. Suka ngambil yang selewatnya aja. Iya, kalau memang lagi saya kerjain ya yang lewat ada ya udah saya ambil. Yang lewat. Jadi yang lewat di depan Mbak Nia, di belakang Mbak Nia diambil Ya. untuk dikirim ke orang itu. Ya, betul. Makhluk ini ada di dekat Mbak Nia sekarang, Roy. Iya. Sekarang. Kamu juga postur, gaya duduk, dan sikapnya juga memperlihatkan teman-teman kamu dan makhluk-makhluk gaib yang kamu kirimin. Auranya negatif sekali. Postur, gestur, body language, dan cara ngomongnya memang sangat negatif. Memang benar, saya tidak bilang kamu sok gayanya ya, tetapi bahasa yang lebih ini adalah bahasa yang gampang dimengerti. Kamu mencerminkan makhluk yang ada di belakang tubuh kamu. Itu yang saya baca Mbak Nia. Jadi seseorang itu bisa terlihat diikuti oleh siapa dari cara dan gesturnya. Jadi di belakangnya ada makhluk seperti ini, makanya Mbak Nia juga gesturnya kurang lebih. Iya, dari body language, dari postur, dari semuanya. Cara bicara. Cara ngomong, gaya bicara, intonasi, artikulasi, segala macam. Semua itu pasti akan terlihat kalau dia halus. Mungkin teman-teman gaibnya adalah orang yang halus, tapi kalau bersifat kasar, arogan, menantang, itu makhluk halusnya kasar sekali seperti itu. Saya ngelihat ada pocong juga, ilmu-ilmu gaib dahsyat, dan saya ingin mendengar sekali dari Mbak Nia bagaimana kamu cara mengirimnya dan cara mengisinya. Karena saya lihat tubuh Mbak Nia sendiri udah berantakan. Energinya penuh dengan hawa negatif maksud saya. Caranya, Ya, kalau saya biasanya pakai ya itu tadi saya bilang sukmanya saya ambil. cara ngambil sukma bagaimana? Caranya pada saat dia tidur dulu tengah malam, saya lihat dari fotonya, ya saya ambil, saya masukkan. Kadang saya masukkan ke kendi atau ke botol, Kandi atau botol ya. atau media yang lain? Rata-rata sih saya masukin ke kendi, Kamu bawa kendinya? bawa, Boleh saya lihat kah? boleh. Saya ambil, Iya silakan. Roy, kendinya ini apa ya? Ada isinya gitu. Oh, iya. Ini ya. Oh, coba bolehkah dibuka? Saya butuh sarung tangan. kalau dibuka keluar Apanya yang keluar? isinya. Senjata ya. Seperti senjata sih. Kayak
Sebenarnya apa sih alasan Bania ini untuk datang Iya. ke Mata Batin ini? Saya mau udahin ini semua sih. Menunjukkan eksistensi, Enggak. menghilangkan, Iya, pengen. atau seperti apa? Pengen nggak mau dikuasai seperti ini. Dikuasai seperti ini. Saya makhluk-makhluk itu maksudnya. Iya. Udah nggak mau. Maksudnya bingung gitu mengatur apa ya hati yang sakit itu supaya nggak seperti ini gitu. Benda-benda yang ada di dekat kamu ya, semuanya ini kok negatif ya. Saya ngerasain, saya betulin di sini karena memang ini adalah api untuk menjaga kita tetap berada di sini. Bagaimana cara mempraktekannya saja saya ingin tahu. Nanti kalau dibuka, kata kamu ada yang keluar. Iya. Caranya gimana biasanya? Caranya. Mau dipraktekin? Biasanya sih saya di ruangan gelap aja. Nanti saya lihat dari foto. Kadang saya lihat dulu, saya ritual dulu, saya liatin. Pas kapan waktu saya dibantu sama makhluk yang suka ikut saya dari kecil juga sih. Dia yang masuk dulu ke saya baru ngerjain ini. Saya minta peti mati saya. Saya punya peti mati untuk ditaruh di situ. Kamu kan bisa melakukan ritual, bukan? Nah, kita akan menetralisir hitam ketemu hitam, putih akan dinetralisir putih. Kalau saya menggunakan hitam akan putih, dia akan bercorak jadi hitam putih. Saya mencoba untuk menggunakan black magic untuk menetralisir black magic. Ini aman gak, Roy? Takutnya dibuka tiba-tiba malah ke mana-mana yang di dalam situ. Kamu punya kendi, saya punya peti mati. Saya tidak bermaksud untuk menantang atau segala macam seperti apa. Tapi kalau saya diizinkan, saya membuka punya kamu membuka punya saya. Mau. Ini yakin yang di dalam sini dan di dalam sini nggak akan nanti malah marah atau dia kenapa-napa, Nantinya ke Roy? sayanya gimana? Efeknya? Katanya kamu ingin ngelepasin. Iya, saya mau buang. Dua barang ini akan saya larung ke laut setelah kita akan membuka black magic. Saya tidak pernah Kalau mengangkat. positif, nggak apa-apa. Karena saya selalu orangnya positif. Saya bukan negatif. Deal? Deal. Jadi kamu pakai itu dan saya pakai ini. You have to help me, Bayu. Oke. Dan give her and I won't take her. Ini aman kalau diambil, Roy. Ini belum pernah ada yang buka sebelumnya. Belum. Itu sisa yang ada aja di rumah. Kenapa sih kamu kok suka ngirimin hantu ke orang lain? Padahal kan itu kan Saya juga tindakan. nggak ngerti yang ikut saya ini loh. Iya. Nggak tahu, pokoknya yang ikut pasti kalau tahu saya tersakiti akan melakukan itu. Ini kamu kan yang lakuin sendiri. Yang Mbak kadang Nia. saya juga bingung, tahu pas sadar ini apa gitu. Ini ada dua benda. Ada yang dengar suara, Iya. ada yang dengar suara kayak ada orang Saya nyanyi. buka atau kamu duluan yang buka? Hah? Dibuka ini. Jauh. Bentar, Bayu. Kalau ini saya buka, saya akan buka.
siapapun makhluk gaib yang ada di tubuh kamu masuk ke dalam peti mati. Siapapun peti matinya masuk ke dalam makhluk. Astagfirullahaladzim. Tenang. Fokus. Bayu, stay. Siapapun makhluk halus yang ada di tubuh Mbak Nia tolong masuk ke dalam peti mati. Jangan ganggu Mbak Nia. Kayak gitu kan? Kamu kan pengen dilepas kan? Dan barang ini akan saya bongkar. Siapapun. Baiklah, saya akan buka dulu lah. Apapun yang terjadi di sini. Saya buka boleh? Boleh? Dan kau buka sekarang. Mbak Nia juga buka. Kang. Ya, saya Hah? Apa ini? Jika dibuka akan keluar semuanya. Makhluk halus masuklah ke dalam tubuh Mbak Nia. Tolong. Kalau kamu pengen dilepas, saya lepasin sekarang juga. Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak akan bermain halus untuk ini. Keluar dari tubuh Mbak Nia. Buka. Kalau Mbak Nia niatnya emang mau lurus, mau ngebersihin semuanya, mendingan dijalanin solusinya. Mendingan coba diikutin dulu. Siapa tahu ini bisa memberikan kebaikan juga buat Mbak Nia. Tidak. Hah? Kenapa nggak mau? Buka. Kamu jangan dikuasain makhluk halus. Tolong bersama saya, Nia. Mbak Nia fokus. Bayu, suruh dia buka. Mbak Nia boleh Siapapun buka. makhluk halus yang ada di dalam masuk ke dalam peti mati. Saya Nia. perintahkan masuk ke dalam peti mati. Siapapun makhluk halus yang ada di dalam tubuh Mbak Nia masuk ke dalam peti mati. Masuk sekarang juga. Siapapun Anda, Bapak, Ibu, Kakak, Eyang, silakan masuk dalam peti mati. Siapapun makhluk halus yang ada di tubuh Mbak Nia masuk ke dalam peti mati sekarang juga. Siapapun yang masuk. Matiin apinya, Kak. Saya minta untuk dimatikan dulu. Siapapun kamu makhluk halus yang masuk ke dalam peti mati, saya Roy Kiyoshi. Kamu siapa? Yang jaga. Siapa? Nama saya Ahmad. Ahmad. Ahmad, silakan makan makanan kamu, Ahmad. Itu dilepas loh. Ada 2 tadi.
Yang sana nggak? Hah? Holy crap. Siap. Tuh jalan tuh. Kenapa kok? Ini dari mana datangnya, Roy? Makhluk halusnya dia. Kamu kenal dengan ini bukan? Ih. Ya. Itu kali makhluk. Itu makhluk halusnya kamu jahat banget. Kenapa bisa sampai kayak gini? Oke, tolong bantu saya Kak Roy. Bayu, Ah. Ya, Roy. keluar kamu kalau makhluk halus. Itu kelabangnya deket ke penonton loh. Jalan loh. Keluar kamu dari tubuh Mania sekarang juga. Kamu gak akan kenapa-napa kok. Dekat. Oh. Keluar sekarang. Tidak. Aku nggak mau mati 2 kali. Keluar kamu sekarang. Keluar. Itu suara dia bukan sih? Keluar kamu sekarang juga. Kamu cium bau amis gak? Baunya kayak Bau dari mana ini? busuk apa gitu. Ih. Oh my god. Ah. Nggak ada yang di situ kan? Kelabangnya tadi jalan situ nggak? Nggak ada yang naik, udah diambil, udah diaman. Baunya. Keluar sekarang. Vania sudah datang. Itu makhluk halusnya bermanifestasi jadi kayak gitu. Dari gini jadi kecil-kecil. Tadi ada dalam badannya Mbak Nia ini, Roy. Iya. Semoga-mudahan Vania bisa kembali ke jalan yang benar ya. Waktu suara dia teriak gitu tuh, kenapa, Roy? Bukan suara dia. Bukan suara dia. Jadi dia ngerasain sakit yang kesakitan banget sebenarnya. Pas pada saat saya bantu pencet lehernya. Dan suara ini keluarkan
suara perempuan. Oh, ada suara ayam ya. Oh ya. Di atas. Di atas. Oke, Ini udah keluar semua, Roy. Yang di badannya Nia. sebagian. Semua barang-barangnya akan saya larung ke laut. Masih ganggu nggak ntar Kak Roy? Kalau kamu perbanyak ibadah dan perbuatan baik, semua akan menjadi netral dan normal kembali. Dan plus jangan minjem-minjemin atau nggak usah dibungain juga, nggak usah jadi rentenir, nggak usah jadi orang yang terlalu ini. Dan kamu jadi orang biasa aja, cari duitnya yang beda-beda, kan masih banyak ya cari kerjaan yang lain ya. Mudah-mudahan nggak kirim-kirim setan-setan lagi yang bisa dihadirkan dimanapun mereka berada. Sebenarnya ini ya? kelebihan dia ya Kak Roy ya. Iya. Dia bisa nggak kelebihan dia ini nggak yang negatif gitu, positif atau mungkin kayak ngobatin atau apa, nggak bisa? Sebenarnya kelebihannya bisa digunakan untuk positif, tapi yang dia gunakan malah justru negatif. Mungkin kalau misalnya masih ada kelebihan yang positif, kan banyak ya. Iya. Saya ngeliat kamu udah jauh lebih baik kok dari yang tadi. Pertama saya lihat kamu hari ini, malam ini, dan sekarang itu bedanya jauh. Di awal saya ngerasa kamu agak arogan. Kedua, makhluk halusnya takut dan pergi, dan akhirnya kamu menjadi lebih tunduk pada keadaan dan lingkungan. Itu yang saya rasakan. Badannya apa rasanya sekarang? Enteng sih badan. Badannya enteng. Berarti selama ini ada yang nempel gitu di badan dia? Iya, selama ini tuh dia ditempelin terus, jadinya memang dahsyat banget. Kan saya bilang dahsyat ilmu gaib. Kamu suka mainin orang kan? Iya. Suka kirim-kirim gituan kan? Tapi nggak sadar juga sih. Nah, ini masuk ke tubuh kamu terus Iya. menjadi berbanyak banyak cacing, berkembang biak gitu. Karena kamu sering guna-gunain orang, mainin orang, kirim-kirim pocong kalau nggak bayar, pakai ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu gelap, kemudian tiba-tiba ini semua black magicnya keluar semuanya. Itu dari kamu. Kamu itu sebenarnya dikontrol sama makhluk halus yang besar ini, kemudian memecah dirinya jadi kayak gini. Itu tuh punya kamu semua nih. Biar nggak terkontrol gimana? Biar terkontrol gimana? Tidak usah lagi pakai hal-hal gituan, tidak usah lagi minta suami Saya- kamu untuk kirim dan segala macam. Tinggalin semuanya dan gak usah ikut campur dengan urusan yang uang orang lain lagi. Itu aja sih jalan satu-satunya. Kekuatan kamu kayak gitu semuanya. Ih, Mbak, masa mau selama ini diikutin dalam Nggak badan dia ada tahu benda-benda ini? kalau kayak gini nggak tahu. Nggak perasa selama ini, nggak Nggak. pernah tahu. Nggak tahu. Ini udah sebanyak ini karena udah lama ya Roy dia? Iya. Nggak tahu akunya. Dan bahkan kain kendinya udah saya bakar tuh. Sampai bisa jadi. Selanjutnya dia gimana caranya supaya tetap bisa bersih, supaya nggak akan didatengin lagi makhluk-makhluk ini, Roy? Terus beribadah, terus kemudian lakukan perbuatan baik. Oke. Sebenarnya kamu bisa masak kan? Kau bagi-bagi masakan ke jalanan. Ya. Itu aja sih. Makasih banyak Kak Roy. Iya. Oke. Wen, ada yang Iya. mau disampaikan atau mau ditanyain? Banyak ngelakuin hal yang positif, karena selama ini kan yang dilakuin negatif terus. Iya, kirim-kirim setan ke orang lagi. Itu kan negatif. Ya, nggak boleh lagi ya. Suaminya gimana, Roy? Nggak- Iya. Suaminya, kalau kamu nasihatin suami kamu kalau dia bisa nurut, bagus. Tapi kalau nggak bisa nurut, kamu jangan ikut campur. Dan Cuci ikut tangan lagi. kamu sesegera Iya. mungkin dari kasus ini. Kalau nggak, kamu akan dihantui kemanapun kamu berada, akan ada banyak makhluk yang ikutin kamu. Awal-awal saya ditantang oleh makhluk itu, lalu dia berubah dan pergi langsung. Semoga kamu bisa tenang ya. Ya, Mbak Nia. makasih Kak Roy. Ya, terima kasih sama-sama.
Terima kasih Mbak Nia, boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Orang yang memendam rasa kecewa sering terjebak oleh hatinya sendiri. Gelap mata dan memilih jalan instan yang akhirnya membuat dirinya semakin terjebak.